Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan mempelajari pelajaran yang paling disukai para siswa, yaitu pelajaran matematika. Kita masuk di materi yang berikutnya. Nah, kalau yang kemarin penjumlahan pengurangan pecahan biasa, sekarang kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kenapa pecahan campuran? Nah, pecahan campuran itu seperti begini. Ini contohnya 2/3/5 dan 3/5/6. Atau 2/3/5 itu merupakan pecahan campuran. Kenapa? Karena dicampur antara bilangan bulat dan pecahan. 2 adalah bilangan bulat, 3/5 adalah pecahan. Jadi 2/3/5 merupakan pecahan campuran. Nah, di sini kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran tersebut terlebih dahulu kita ubah ke pecahan biasa supaya bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Di sini ada contohnya. Misalnya 2/3/5 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, di sini 2/3/5. Jadi 2 yang di depan ini 2 kita kalikan dengan 5. Penyebutnya 2 dikali 5, kemudian ditambah dengan 3. 2 kali 5 tambah 3. 2 kali 5 berapa? 10. 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Per 5-nya tetap 5-nya tetap. Begitu juga 3/5/6. Nah, dikalikan dulu. 3 dikali 6. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 18. Ditambah dengan pembilangnya tambah 5. 3 kali 6 18 tambah 5 23 per 6-nya tetap. Nah, kalau kita sudah dapat, baru itu kita bisa jumlahkan. Nah, kita langsung saja pada contoh yang pertama. Nah, di sini contoh yang pertama 1/2. Nah, 1/2 tambah agak kabur ini. 1/2 tambah 2/1/3. Nah, di sini contoh 1/2 tambah 2/1/3. Nah, sekarang kita akan di sini ada penyelesaiannya, tapi kita kerjakan di kertas dulu. Langsung 1/2 ditambah 2/1/3 sama dengan. Nah, langkah selanjutnya kita kita akan ubah ini pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana? 1 dikali 2 ditambah 1 3 pernya tetap 2. Kemudian tambah, ini karena tambah. Kemudian yang ini lagi 2/1/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 yang di depan dikali dengan penyebutnya. 2 kali 3 6 ditambah 1 7. 7/3-nya tetap. Nah, kalau sudah didapat pecahan biasa seperti ini, selanjutnya diapakan? Dicari. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kita cari terlebih dahulu adalah KPK-nya. KPK-nya dari ini penyebutnya. 2 dengan 3. 2 dengan 3 kita cari. Kelipatan dari 2 tambah 2 4 tambah 2 6 8 10 12 14 16 18 dan seterusnya. 3 tambah 3 6 tambah 3 9 tambah 3 12 tambah 3 15 tambah 3 18 tambah 3 21 tambah 3 24 dan seterusnya. Mana yang sama? Ini. Pertama 6, kemudian 12, 18. Nah,
Di sini ada 3 yang sama, tapi yang diambil karena KPK-nya berarti yang kita ambil adalah yang terkecil. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi 6 yang diambil. 6-nya ditulis di sini sebagai penyebut. Bagaimana selanjutnya? Kita bagi. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 dikali dengan yang di atasnya. 3 kali ini pembilangnya 3. 6 dibagi 2 berapa? 6 bagi 3. 6 bagi 3 2. Di 6 bagi 3 hasilnya 2. 2 dikali dengan pembilangnya 2 kali 7 sama dengan 3 kali 3 9. Kemudian per 6. 6-nya tetap tambah 2 kali 7 14 per 6 sama dengan 9 ditambah 14 23 per 6. Nah, 23 per 6 ini karena dia lebih besar pembilangnya 23 daripada penyebutnya 6, maka masih bisa kita ubah ke pecahan campuran. Nah, kita ubah lagi ke pecahan campuran dari 23 per 6. Jadi contoh ini 23 kita bagi dengan 6. Nah, setelah itu kita cari perkalian 6 yang hasilnya mendekati 23. Berapa dikali 6 hasilnya mendekati 23? 1 kali 6 6, 2 kali 6 12, 3 kali 6 18, 4 kali 6 24. Nah, 24, tapi tidak bisa dipakai 6 kali 4 24. Kenapa tidak bisa dipakai 24? Karena 24 lebih dari 23. Tidak bisa dipakai yang lebih dari 23. Kita ambil yang sebelumnya. 6 kali 3. 6 kali 3 berapa? 18. Berarti sini tulis 18. Berapa dikali 6 hasilnya 18? 3. Tulis 3 di atasnya. Kemudian kita kurangi. 23 kurang 18 hasilnya adalah 5. Nah, dari sini kita bisa tahu hasilnya, yaitu jadi 3 yang di atas ini di depan, kita tulis di depan. Kemudian 5 yang di bawah ini menjadi pembilang. Per 6 yang di samping ini menjadi penyebut. Jadi hasilnya adalah 3 5 per 6. Ini 23 per 6 itu sama dengan 3 5 per 6. Nah, ini hasilnya. Contoh yang kedua. 2 1 per 4 dikurang 2 1 per 4 dikurang 1 per 5. Nah, bagaimana? Kita ubah ke pecahan biasa. 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9 per 4-nya tetap. Kurang 1 per 5, kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 5 5 tambah 1 6. Jadi 6 per 5-nya tetap. Nah, setelah itu kita cari karena ini sudah menjadi pecahan biasa, langsung kita operasikan. Nah, dengan cara mencari ini KPK dari 4 dan 5. 4 dan 5. 4 8 12 16 20 24 dan seterusnya. 5 10 15 20 25 30 dan seterusnya. Yang sama ini 20. Jadi KPK-nya adalah 20. Setelah dapat 20, diapakan? Dioperasikan. 20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 9 45. 20 yang ini lagi gilirannya yang sebelahnya. 20 bagi 5 4. 4 dikali 6 24. Nah, setelah itu kita kurangi. 45 kurang 24 21 per 20-nya tetap. Nah, karena ini sekarang
21 per 20. Karena 21 lebih besar daripada 20 atau pembilangnya lebih besar daripada 20, kita ubah menjadi pecahan campuran. Yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, berarti kita ubah ke pecahan campuran. Gimana? 21 dibagi 20. Nah, kita cari perkalian 20 yang hasilnya 21 atau mendekati 21. Berapa kali 20 hasilnya mendekati 21? 1 kali 20, 20. Nah, 1 berarti. 1 kali 20, 20. Setelah itu kurang nih. 21 kurang 20, 1. Nah, hasilnya bagaimana? 1 yang di atas tulis di depan, 1 yang di bawah tulis sebagai pembilangnya per 20 menjadi penyebutnya. Jadi hasilnya adalah 1 per 20. Nah, sekian mungkin ini yang bisa kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.